Dulunya huruf-huruf ini adalah inisial nama dari si pemilik rumah. Kayak ada suara. Ada cerita-cerita unik, lucu, dan juga bikin takut. Kadang enak lah kalau tinggal di rumah peninggalan Belanda tuh. Rumah peninggalan zaman kolonial Belanda ini bagian depannya udah ada yang diubah ya Boska ya. Tapi untuk bagian sininya masih asli. Kalau rumah Belanda yang ini kan kelihatan banget lebih gagah daripada rumah yang kemarin kita telusur ya. Kalau rumah yang kemarin kita telusur itu rumah yang biasa digunakan oleh kalangan menengah ke bawah dari pribumi. Nah, kalau yang ini kelihatan banget ini gagahnya bukan main ya. Saya curiga rumah Belanda yang satu ini waktu itu biasa digunakan oleh kalangan orang-orang Belanda yang tingkatnya menengah agak sedikit ke atas gitu, atau bisa jadi ini rumah tuan tanah ya, karena yang saya dapat infonya daerah sini tuh dulunya pernah ada satu tuan tanah. Apakah tuan tanah yang dimaksud itu dulunya rumah di sini atau bagaimana, saya sulit untuk dapat sejarahnya. Tapi uniknya Boska, bagian samping sebelah sana dari rumah Belanda ini ada inisial nama. Udahlah, saya penasaran pengen telusur bagian dalamnya. Jadi kita nggak bisa lewat depan Boska karena terkunci. Jadi kata warga sekitar saya suruh masuk lewat bagian sebelah sini. Bener nggak ya? Mudah-mudahan sih bener, lewatnya sebelah sini. Dan ini sebetulnya sayang banget sih ini rumah sebesar begini ya, kalau kosong kayak begini. Wah, bener sayang banget karena banyak orang di luar sana yang belum punya rumah gitu. Jadi ya rumah ini itu eman-eman gitu loh, sayang. Waduh, ini jalannya saya kemana nih ya? Bentar. Kalau di bagian situ sih ada semacam apa tuh ya, kayak entah dapur apa ya. Tapi yang jelas saya harus melewati ini dulu Boska. Jadi mungkin kita potong-potongin dulu lah ya, sebentar lah ya, sambil kita terabas. Apa ini? Kaget. Oke. Sip. Oh, kalau jalan lurus ke sini itu ada pintu yang kebuka sih. Ya kata warga sih bener ya, kata warga. Tapi wah, udahlah kita terabas aja. Udah pakai ini juga, sepatu bot. Oke. Mantap. Nah tadi Boska kita terabas lewat sini dan sebelah sini tuh ada apa namanya, lubang angin ya. Nih saya nggak tahu nih apa kamar mandi apa gimana. Udahlah, yuk masuk aja lah ya. Wow. Oke. Dan ini kayaknya bagian ini, wah ini sih rumah Belanda bener ya. Ada deretan kamar yang ada di belakang terpisah dari bangunan depan. Wow, keren. Oke Boska, sebentar saya harus pakai senter dulu. Saya taruh ini dulu ya. Jujur Boska, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba audio di sini ya tiba-tiba itu mati. Jadi saya dubbing, dan ini adalah kamar pertama dari bagian belakang rumah kolonial Belanda yang kita telusur. Dan di sini saya menjelaskan bahwa deretan kamar-kamar ini ada di bagian belakang yang biasa dipakai pribumi, dan bagian atas kamar ini ya udah jebol-jebol dan lantainya juga udah, wah ini sih udah kacau ya, banyak sampah, ada bambu juga di situ, terus juga ada daun-daun kering ya. Saya lihat lagi bagian atasnya, ya ini sayang banget sih karena harusnya ya bisa dipakai untuk tinggal orang. Dan sekarang kita masuk ke bagian kamar belakangnya lagi ya. Dan di sini saya menjelaskan bahwa bagian belakang ini terdiri dari ada dapur, ada kamar mandi, ada beberapa kamar juga atau ruangan yang saya lihat di sini cukup banyak ya. Dan ini semua terpisah dari bagian utama dari bangunan kolonial Belanda yang sekarang kita telusurin ya. Jadi di sini saya mengingat kembali ketika saya masih tinggal di rumah kolonial Belanda waktu zaman orang tua saya masih dinas ya. Nah, ini bangunan utamanya.
Dan ini adalah bagian belakang yang biasa dipakai oleh para pribumi ya ketika zaman kolonial. Dan sekarang kita masuk ke kamar sebelahnya. Atasnya juga udah pada bolong dan juga tembok-temboknya udah di renov sedikit ya. Saya sih curiganya ini dulunya pernah dipakai musola karena ada dua gambar Ka'bah di situ ya, menghadap ke barat kebetulan Boska, jadi memang cocok banget untuk sholat ya karena menghadapnya ke arah barat. Nah, saya jadi makin kuat curiganya bahwa kamar yang satu ini pernah dipakai musola ketika rumah kolonial Belanda ini masih dihuni atau masih aktif. Cuma sayang udah kotor banget inilah ya. Nah, bagian atasnya juga tuh kita lihat sekali lagi jebolnya kayak apa ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk masuk ke bagian sebelah kanan dari sebelah musola. Ada kamar mandi yang terlihat baru, juga ada lubang-lubang angin yang kelihatan masih ori. Ini bagian yang masih orinya ya Boska ya. Jadi ada paduan bangunan baru dan aslinya. Nah, kita coba lihat sebentar untuk kamar mandi yang baru ini. Nah, seperti ini tampilan dari kamar mandinya, atasnya tapi udah pada jebol semua ya. Nah, sekarang kita lihat kamar mandi yang sebelahnya lagi. Nah, di sini saya agak mundur ya karena takutnya ada ular di situ. Nah, ini adalah kamar mandi yang sama persis dengan sebelahnya tadi. Dah, lantainya wah udah kotor banget ya, udah hitam kayak begitu. Sama persis tampilannya dengan kamar mandi yang sebelah tadi. Nah, sekarang kita coba jalan lurus lagi ke depan untuk melihat ruangan sebelahnya ya. Kalau saya lihat sih di sini ada dapur ya. Nah, ini bekas dapurnya nih kelihatan nih Bos, kayak ada apa yang buat masak ini. Nah, ya. Tapi tadi tembok yang sampingnya itu udah baru ya, udah direnov ya, ada keramik-keramik di situ. Dan ini bagian tengah dari ruangan ini ada sumur sebagai sumber air untuk kehidupan keluarga yang tinggal di rumah kolonial ini. Dan untuk ini bagian ini saya rasa pernah dipakai buat wudhu ya, untuk bak ini maksudnya. Nah, ada keran satu di situ ya. Nah, saya coba ngintip masih ada nggak airnya untuk wudhu, mandi, air minum, dan ternyata ada ya Bos, kayak masih ada tuh airnya. Nah, bisa kita lihat di situ lumayan jernih sih airnya ya, tapi untuk alat timbanya udah nggak ada. Nah, sekarang kita masuk lagi bagian yang kamar mandi orinya. Nah, ini kelihatan banget ya bedanya dengan kamar mandi yang tadi. Ini baknya masih sejaman dengan bangunannya ya. Nah, di sebelahnya itu kamar mandi yang dua tadi tuh Bos ya. Nah, sekarang kita coba masuk lagi untuk kamar yang berikutnya ya. Tapi itu tadi saya nyorot lagi ke sumur karena menarik banget buat saya pribadi ya, nuansa jadulnya itu terasa banget. Dan Boska, di sini sebelah dapur ada ruangan yang cukup besar ya. Saya nggak tahu dulunya ketika aktif ini dipakai untuk apa, kayaknya ya mungkin ruang makan atau bagaimana, entahlah ya. Tapi saya rasa nggak mungkin sih, saya rasa itu kamar ya Boska ya, dulunya ketika masa kolonial Belanda dipakai untuk kamar ya. Nah, ini adalah lorong-lorong ya untuk bagian belakangnya. Dan sebelahnya sini juga ada satu ruangan lumayan besar lagi ya Boska ya. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita telusur lagi bagian kamar yang sebelah sini. Sebelah sini ruangannya cukup kecil ya Boska ya. Ini maaf, senter saya setting lagi. Nah, jadi kamar ini ukurannya cukup kecil, tapi kalau untuk kamar satu orang sih bisa ya lumayan luas ya. Bagian atasnya tadi kita lihat cukup bagus, dan sini ada lekukan dari tembok kamar ini ya, ciri khas banget kolonial. Dan juga bagian kamar sebelahnya ukurannya kurang lebih sama. Nah, bagian atasnya juga masih bagus ya. Nah, kita bisa lihat tuh masih bagus ya Boska untuk bagian atasnya. Dan ruangan ini lumayan gede untuk satu orang atau dua orang, sebetulnya cukup sih ya. Dan tadi kita lihat di jendela kamar ini ada teralis tadi tuh. Nah, kelihatan tuh ya teralisnya. Nah, ini. Nah, jadi kamar ini dulunya nggak tahu dipakai untuk apa, tapi cukup banyak ruangan juga di bagian belakang kamar ini
Nah, sekarang saya lagi nunjuk-nunjuk lagi nih untuk bagian selasar belakangnya. Ya, ciri khas banget kolonial. Tadi kita udah telusur bagian yang belakang. Boska, dulu memang pernah saya tinggal di rumah peninggalan kolonial Belanda waktu ayah saya masih dinas dulu ya. Waktu zaman-zaman kuliah lah. Dan memang persis waktu itu rumah dinas yang ditempati oleh keluarga kami itu ya kamar mandinya terpisah dengan bangunan utama gitu. Jadi kalau mau ke kamar mandi itu kalau malam ya agak bete sih. Jadi harus lewat lorong dulu untuk keluar mau pipis aja. Tapi disitulah ada cerita-cerita unik, lucu dan juga bikin takut kadang. Jadi ya enak lah kalau tinggal di rumah peninggalan Belanda tuh. Sekarang saya jalan balik lagi Boska, karena di situ aksesnya ketutup ya. Jadi saya balik lagi mutar ke arah sini ya untuk masuk ke bagian dalam rumah kolonial Belanda yang sekarang kita telusurin. Coba sekarang saya masuk, tapi kameranya ke saya dulu deh ya. Saya mau ngerasain sensasinya untuk masuk ke rumah kolonial Belanda ini ya. Kaki kanan dulu. Oke, ini ada pintu. Wow. Wow. Ini bangunan utamanya ini, Boska. Wow, keren-keren. Dan ya, seperti inilah kondisinya. Ya, di sini masih ada lemari-lemari sebetulnya, Boska. Sebetulnya bukan lemari jadul, tapi lemari yang tergolong modern, tapi rumahnya asli klasik banget. Kita pakai POV dari sudut pandang para Boska ya. Oke Boska, ini bangunan utama dari rumah peninggalan kolonial Belanda ini, dan di sini ada jendela kerpiaknya ya. Oke, ada teralis juga. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, seperti ini Boska. Nah, di sini masih ada lemari-lemari, tapi ini lemari yang saya bilang tadi, ini bukan lemari jadul ya, tapi ini lemari modern yang ditempatkan di rumah kolonial Belanda ini. Dan di sini ada 2 kamar nih di sisi yang sebelah kita lihat ini, dan di sini ada 1 kamar lagi ya. Sekarang kita coba telusur bagian sini dulu, kamar yang ini. Ini pintu utamanya ini ya Boska ya. Kayak ada suara orang. Saya takutnya orang Boska. Kalau hantu sih saya nggak masalah lah. Kalau orang wah bisa nyelakain. Aman ya. Oke. Nah, di sini ada pintu utamanya nih Boska dulunya ya. Ada 2 sisi pintu nih, kanan kiri ya. Sekarang kita masuk ke kamar ini dulu. Di sini ada pintu ya. Nah, pintu yang ya lumayan jadul, tapi ini baru sih ini. Ini pintu baru ya. Bukan dari zaman itu, udah direnov soalnya. Ya, untuk lantainya masih ori ya. Di sini lumayan lebar ya. Di situ depan kita ada jendela kerpiak yang dilengkapi dengan teralis ya. Ada lubang angin di sebelah sini untuk biar nggak pengap di kamar ini, dan juga atasnya sudah rusak ya, tapi ada yang masih bagus juga sih ya. Dan untuk pintunya nih ada dua sisi pintu ya. Coba saya tutup dulu pintunya. Oke, sip. Oke, pintunya udah saya tutup. Jadi kira-kira seperti ini Boska kalau kalian menginap di rumah kolonial Belanda ini, atau setidaknya kalian pernah menginap di rumah kolonial Belanda seperti ini ya. Oke, seperti ini. Di situ ada jendela ya. Ruangan kosong aja sih di sini ya. Oke, sekarang kita keluar lagi. Sip. Nah, untuk bagian ini ada lemari yang tadi ya. Sekarang kita masuk ke bagian kamar yang satunya lagi. Oke. Di sini ada 1 jendela kerpiak juga ya, bagian atasnya sudah ada yang bolong, dan di sini bedanya ada kamar mandi. Oke, di sini ruangannya, kamar mandinya kecil aja ya, cuma untuk ya buang air besar sih ya. Di situ ada kotak untuk naruh sabun atau apa gitu kan, odol juga bisa ya. Oke, kita tutup lagi ya. Di situ juga udah jebol tuh sepatu ya. Aduh sayang banget ya, eman-eman nih. Oke, kita tutup lagi. Sip, udah saya tutup.
Tapi kayaknya ini tambahan ya atau gimana ya? Saya kurang tahu ya. Atau bisa jadi jangan-jangan ini dulunya ruang kerjanya si tuan Belanda itu. Jangan-jangan ya. Oke, seperti ini ya Bosku ya. Oke ya, sama aja. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk telusur bagian sebelah sini. Kamar yang satunya lagi nih. Nah, ini masih ada pintu ya, sama dua sisi juga. Oke, di sini ada kamar yang dilengkapi dengan dua sisi jendela ya. Jendela yang ini dengan yang ini. Dan ada tirai-tirai seperti ini. Ini tirainya kan tirai modern ya. Kordennya udah modern. Dulunya mungkin pernah dipakai ruang rapat atau ruang kerja gitulah. Waktu rumah ini masih aktif seperti itu ya. Nah, kalau kita keluar situ bisa langsung ke kamar yang seberangnya, dan di kamar bagian ini ada connecting door yang bisa langsung untuk ke kamar sebelahnya. Kita lewat sini aja lah ya. Oke, ini kamar yang agak lebih kecil nih, atasnya masih bagus ya. Oke, seperti ini. Dan juga di sini ada pintu. Kok pintu di sini ada jendela kerpiak ya. Oke, seperti ini. Dan sepertinya kalau untuk ke sini keluar ke bagian yang tadi kita telusur nih bos ya. Ini kamar yang tadi nih, yang kita masuk tadi ya. Oke, di sebelah sana, sip. Oke, keren. Nah, jadi boskah di bagian ruang utama atau di bangunan utama ini totalnya ada 4 kamar ya. 1, 2, 3, dan juga 4 yang tadi ada connecting door itu. Saya kurang tahu kenapa bangunan Belanda yang satu ini bisa akhirnya kosong. Oh iya, tadi kan di awal video saya bilang di rumah Belanda ini kan ada inisial nama ya. Saya curiganya itu inisial nama karena ada 3 huruf yang tertera di salah satu tembok dari bagian rumah kolonial Belanda ini ya. Kalau dari sini kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan. Yuk, sekarang saya kasih lihat inisial namanya. Nah, boska kelihatan nggak? Di situ ada inisial nama ya, ada inisial huruf M, H, sama F ya. Nah, di bagian ini aja yang ada 3 huruf ini ya. Kenapa saya bilang aduh itu silau banget ya? Nanti saya kasih lihat dari luar deh. Nah, ini boskah yang saya maksud tadi nih, yang dari dalam tadi nih ya. Kalau dari luar kelihatan banget ini membentuk huruf M, ini H ya, dan itu ada huruf F ya. Tahu curiganya saya, dulunya huruf-huruf ini adalah inisial nama dari si pemilik rumah gitu ya. Nah, jadi boskah untuk bagian ini depannya udah direnov ya. Nah, tapi udah, wah sayang banget sih ilalang-ilalangnya. Dan juga di situ ada teralis untuk melindungi maling dari luar ya. Tapi kalau untuk yang sebelah sini jendela kamar depan ya, ini masih jendela kerpiak ini ya. Coba saya mau lihat sebelah sana. Nah, boska di bagian sebelah sini ya, ini juga ada jendela yang masih udah direnov sih ini ya. Nah, untuk yang bagian sebelah sininya nih ya, di sini masih ada ilalang-ilalang seperti ini. Wah, sayang banget sih ini ya. Nah, untuk token listriknya masih aktif nih boska ya, karena memang dulu rumah ini pernah sempat aktif juga, masih aktif. Jadi boska, sejauh yang saya tahu di beberapa atau cukup banyak lah rumah peninggalan kolonial Belanda yang memang di rumah Belandanya ini terukir inisial nama, inisial perusahaan, atau kaca-kaca patri ya, yang menunjukkan sesuatu hal. Jadi ketiga hal ini, ukiran nama, perusahaan, dan juga kaca patri, menunjukkan satu hal bahwa si pemilik rumah atau si pemilik bangunan itu pingin dikenang atau pingin dikenal seperti itu. MHF itu inisial nama si pemilik rumah atau perusahaan. Dan kalaupun memang ternyata inisial nama pemilik rumah, nah si menir Belandanya ini, apakah dia seorang petinggi pabrik gula yang ada di dekat sini, atau seorang tuan tanah yang menguasai daerah perkebunan di daerah sini ya, karena antara dua hal ini aja pokoknya. Apalagi sejarah lisan yang saya dapat
tentang wilayah ini, dulunya wilayah ini memang dimiliki oleh satu orang tuan tanah asal Belanda, dan nggak jauh dari lokasi rumah Belanda ini juga ada pabrik gula kolonial Belanda. Saya mau menelusuri kejelasan tentang pemilik rumah Belanda ini udah sulit banget bos. Jadi saya cuma bisa sebatas ngasih tahu kenapa sih ada suatu huruf yang mengindikasikan inisial nama, ya karena memang si pemilik rumah atau si pemilik bangunan pengen dikenal atau pengen dikenang seperti itu. Sekian penelusuran pada hari ini, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe aja langsung, nyalain tanda loncengnya. Sampai ketemu di penelusuran berikutnya.